Kalau saya lihat beliau ini berani, raja batu bara, raja sawit, pokoknya raja apa aja beliau tebas, nggak peduli teman sendiri. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, inget ya, walaupun kalian berasa kenal sama Pak Prabowo, jangan coba-coba kerja abu-abu atau hitam, pasti ditebas sama beliau. Boleh berteman, tapi lu kerja putih. Begitu lu kerja abu-abu atau hitam, beliau tutup pintu dan silakan tebas saja. Luka hati seorang anak sampai di speak up karena ibunya pasti terzolimi. Maaf ya, Faisal sama Fitri, anak saya, pasti malu kalau hari-hari bapaknya berkecamuk sama perempuan-perempuan. Aduh. Ya kan? Makanya kalau saya diingatkan sama orang tua saya, setiap mau berbuat yang tidak baik, yaitu harus ingat kepada orang tua kita, ingat kepada anak-anak kita, ingat kepada kakak beradik kita, karena ini pasti berdampak. Kita kasih solusi. Babalun, aduh balik lagi. Rakyat ojol butuh Anda nih. Seru banget ya kalau ngeliat Babalun, Bapak Yusuf Hamka. Jadi artinya dekat dengan ojol, rakyat, makanya banyak yang bertanya-tanya. Apalagi mau ngapresiasi atas kemenangan. Meskipun udah beberapa bulan lalu, tapi menariknya adalah saya lihat videonya Bang Hotman Paris juga. Hotman Parisnya lagi rame sekarang. Jadi masih seru kalau video ini terlewatkan momentumnya. Tahu video ini? Tahu? Jadi mungkin cerita sedikit ya. Dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Betul. Yang gugatan 113 triliun ya waktu lawan Haritanu. Siap. Ya kan PT CMNP ya. Ya. Citra Marga Nusa Pala Persada. Itu dia tuh. Nah kan lawyernya kan Hotman Paris tuh. Oh, lawannya? Lawannya? Lawan Citra. Enggak, lawannya Kalau lawyer HT. Oh ya, itu betul. Iya kan? Lawyer dia Hotman Paris. Nah, kalau lawyernya Babalun? Lawyer saya ada seangkatan 3. dong sama Hotman? Enggak, lebih muda malah. Junior, Lukas, terus ada Prima, ada Hendrik. Culun-culun lah. Kok bisa jago juga ya? Bukan jago. Fakta dan data ada pada kami. Oh. Jadi kalau kita bicara kan semua, kalau yang mau adil kan fakta dan data. Oh. Jadi kalau fakta dan data ada pada kami, ya tentunya kami yang menang gitu kan. Kalau omong-omong doang kan cuman hayalan nggak bakal menang. Oh iya. Oh ya kan orientasinya oknum-oknum mungkin lawyer kan ya mungkin suap, nyogok apa segala macamnya. Jadi udah pasti menang oknum ya. Iya. Atau enggak misalnya kalau kasusnya besar berarti harus dikasih lawyer yang senior biar menang. Padahal kalau fakta dan data membuktikan junior pun juga nggak ada masalah. Kenapa harus takut dan gimana gitu ya? Betul. Nah makanya dulu mungkin bisa ya main sogok kiri, sogok kanan. Tetapi di zaman Pak Prabowo sekarang, teman-teman aparat penegak hukum, baik itu hakim, jaksa, polisi, itu sudah banyak berubah dan menurut saya banyak yang amanah dan jujur lah. Jadi makanya saya optimis di zaman kepemimpinan Pak Prabowo untuk menggugat barang ini. Karena barang ini sudah 26 tahun. Iya. Dan kita kalah semua karena direksi kita kalau nggak diancam, diiming-imingin sama duit. Sehingga ya kita selalu ya nggak berani gitu untuk maju, menggugat. Jadi mereka bahkan kalau sedikit saya ceritakan Mas Daryl, mereka ini white collar crime. Mereka masuk bahkan sempat jadi pemegang saham untuk menghapus bukukan. Tapi mereka lupa ada kejahatan yang tidak sempurna. Tidak dihapus tagih. Oh, oke. Jadi mereka hapus buku dan tidak dihapus tagih. Kalau mereka hapus tagih, selesai barang itu sudah. Jadi tidak dihapus tagih. Andai kata hari itu mereka jadikan cesi, barang itu dijual aja cuma $100.000, lewat udah, nggak ada bisa kita gugat lagi. Karena tidak dihapus tagih, barang bodong yang ada pada kami, ya itu yang kami pergunakan. Kami uji kebenarannya. Ini yang bikin bodong siapa? Apakah Unibank-nya? Apakah brokernya? Ya kan, karena ini tukar menukar. Bukan jual beli. Kami tidak membeli kepada Unibank. Kami ditukarin barang oleh broker.
Jadi Unibank-nya kita nggak tahu, bahkan di NCD itu masa uang $1 juta per lembar ada 28 juta, ada yang tanda tangan tapi nggak ada namanya bawahnya. Kan lucu itu. Nggak bisa gitu. Nah makanya sekarang setelah kita menang dari pengadilan, sekarang kepolisian juga mengubah pidananya, siapa yang berbohong, siapa yang buat bodong. Nah, ini sedang dicari oleh pihak kepolisian. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu siapa yang berbohong. Oke. Jadi dari putusan ini ibaratnya kan 119 triliun ya. Berikut immaterial dendanya. Oh ya, makanya 113 Tapi kalau ya. dolar sekarang tinggi mungkin udah bisa 130 triliun, Pak. Oh, oke. Nah, itu kan gugatannya menang. Terus di luar itu berarti ada lagi yang lain-lain ya. Misalnya kayak contoh tadi disebutkan bahwa kita akan cari nih, polisi akan cari nih, apa segala macamnya. Berarti nggak cuma bayar denda ini gitu, gugatan ini kan menang, bisa pidana juga? Oh bisa dong. Siapanya nih? Oh si pelaku yang membuat deposito negotiable certificate deposito itu yang tidak sah alias bodong. Di itu pihaknya Haritanu gitu? Kita nggak tahu siapa yang bikin. Tapi yang bawa dia yang untuk menukarkan kepada kita. Iya. Nah, kalau deposito NCD itu namanya negotiable certificate deposit, itu adalah atas unjuk. Jadi bukan kayak deposito biasa. Deposito biasa ada namanya, misalnya Mas Deril. Yeah. Kalau itu negotiable certificate deposito itu atas unjuk, tidak pakai nama. Jadi misalnya jatuh di jalanan, staf Bapak ambil, atau satpam terima, itu adalah milik dia. Dia bisa cairkan langsung. Bank tidak boleh menolak. Oh itu dia tuh. Nah itu, jadi barang itu dibawa oleh pihak mereka, ditukarkan kepada perusahaan kita melalui direktur keuangan kita yang sekarang jadi komisaris utama di tempat mereka. Lucu kan? Bisa gitu ya? Ada udang di balik apa nih? Ya itu pasti ada kolaborasi lah. Iya. Ya kan? Makanya kita semua udah tahu semua, dan ini biarlah hukum yang mencari kebenarannya. Sebab kebenaran pasti akan mencari jalannya sendiri. Mau ditutupin sebagaimana apapun, bangkai tetap akan keluar baunya lah. Gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi ini baru tahap pertama, kami sudah memenangkan. Yang penting perbuatan melanggar hukumnya sudah terbukti di pengadilan negeri. Dan kami pun juga sedang banding untuk sita jaminan. Oke. Ini sebenarnya kompleksitasnya tinggi sekali. Kenapa saya manggil Anda, Babalun? Siap. Ini coba saya petain, teman-teman juga biar tahu gambaran isi obrolan kita selama ya sejam ke depan lah, anggaplah kisaran. Biar tahu, ini teman-teman pastikan nonton sampai akhir ya, karena ini menarik. Gini ya, ini coba saya pecah dulu puzzle-nya, nanti saya gabungin, baru nanti kita cerita dari runut pokok permasalahan, biar sebenarnya di bangsa kita ini secara mungkin nggak sejauh ekonomi makro ya, tapi mungkin di industri finance atau mungkin di dunia usaha ini seperti apa. Gini, belakangan ini lagi rame kan, kita mulai tahu bahwa Babalun gugat Haritanu Sudibyo, gugatannya dimenangkan 100-an triliun. Pengacaranya Hotman Paris. Hotman Paris juga sekarang akhirnya coba untuk megang menjadi lawyernya Febri Jampitsus. Di saat itu juga tadi saya mendengar narasi yang namanya lupa hapus tagih. Oke? Yang dimana kalau tagih itu nggak jauh-jauh dari invoice. Invoice di negeri kita ini prakteknya sudah terjadi oleh oknum-oknum yang mungkin dia importir barang-barang mewah apa segala macamnya untuk dijual belikan di Indonesia kita ini. Prakteknya under invoicing. Ada juga istilahnya transfer pricing. Ini kompleksitasnya tinggi, makanya ya mungkin teman-teman semua, saya gitu kan, udah layaknya udah paling pantas manggil senior. Ini sebenarnya biar Indonesia kita nih rapi semuanya, ya kan, nggak ada lagi kemiskinan, semua berjalan dengan yang benar, nggak ada suap menyuap, korupsi di mana-mana, ya kan. Under invoicing kan, ya bisa dibilang mungkin apa KKN juga, karena memang orang dalamnya bermain, oknum-oknum yang mungkin ya, oknum-oknum yang ada di bea masuk misalnya. Nah ini sebenarnya ada apa sih? Kan Anda kan mata Anda ada di mana-mana, Pak Balun. Gimana sih? Mau mulai dari mana lu terserah lah. Silakan. Jadi gini, apa yang selalu dikatakan pemerintah, terutama Bapak Presiden dan Bapak Purbaya, bahwa banyak yang terjadi yaitu under invoicing sama transfer pricing. Orang akan bertanya, apa sih under invoicing? Sebenarnya gampang, analoginya gini.
semua kan katanya sudah ada sistem, sudah ada HSE-nya, sudah ada apa semua lah ya. Jadi harmonis sistemnya kan ada. Jadi kita misalnya kalau impor mobil, kalau mobil Fortuner misalnya, ada kan yang Fortuner biasa, sama yang GRS, ya kan. Nah sama juga, kita yang paling gampang Range Rover, Range Rover tipe Vogue HSE, atau tipe Vogue Autobiography, atau tipe Vogue SVR. Beda-beda tuh harganya tuh. Yang paling tinggi SVR, yang kedua adalah Autobiography, yang ketiga HSE, yaitu standar. Apa yang standar? Yaitu mesinnya standar, option di dalamnya juga standar. Autobiography lebih canggih, mungkin bangkunya ada bangku pijit, ya. Terus mesinnya juga ya mungkin lebih sedikit tarikannya lebih oke. Tapi kalau SVR, mesinnya sudah di-tune up menjadi lebih laju dan dalamnya lebih mewah. Dia punya interior yang biasanya pakai kayu-kayu biasa, itu mereka bisa pakai kayu hitam, kayu ebony, apa segala macam. Kulitnya pun juga pakai yang sweat gitu. Terus ada cool box-nya, ada mejanya. Jadi harganya pun beda. Kalau yang SVR masuk di sini sekitar 12 sampai 13 miliar. Kalau yang HSE sudah masuk di sini, sudah bayar bea kurang lebih 4 miliar. Kalau yang autobiografi itu 8 miliaran yang pernah dipakai oleh gubernur yang di Kalimantan Timur itu. Tahu yang viral tuh. Iya, itu kan. Jadi kalau dia masukin yang SVR yang dijual bisa 13 miliar di sini, dia masukin dengan sama, dia bilang masukin mobil Range Rover, yaitu dengan dia bilangin aja Range Rover aja, nggak usah dia tulis HSE atau autobiografi atau SVR. Tapi pasti dia main sama orang pemeriksanya. Udahlah, masukin aja di HSE sehingga jadi harga yang paling murah. Kok curang? Ya namanya under invoicing. Jadi seolah-olah masuk dibuat under invoice dengan harga invoice dengan harga itu. Padahal barang ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, bukan dengan harga yang 4 miliar ke HSE begitu. Jadi marginnya lebih tebal dan cost-nya lebih rendah dong? Iya, pajaknya juga lebih murah kan. Biayanya juga lebih murah. Oh iya. Gitu. Itu udah lama tuh terjadi seperti ini? Sudah lama, dari zaman Orde Baru pun sudah banyak yang beginian. Cuman mungkin sekarang lebih canggih aja. Nah sekarang ternyata Pak Prabowo kan bekas pengusaha. Iya, mau kecanggihan bagaimana kan dia juga pernah tahu. Makanya dia tinggal tangkepin aja, dia tahu semua kan Pak Prabowo gitu. Jadi bukan hanya di mobil aja, di barang-barang. Coba kita lihat toko perhiasan digerebek di Senayan. Itu karena pasti under invoicing. Jadi barang itu misalnya berliannya KW1 sama KW3 kan beda. KW1 satu keratnya bisa 100 juta. Kalau KW3 satu keratnya paling 10 juta, 20 juta. Begitu dia masukin dia bilang KW3, padahal ini barang KW1, keuntungnya kan berlipat ganda. Yang dirugikan negara dari sumber pendapatan bea maupun pajak. Berlian tuh begitu juga ternyata ya. Kan ada KW1, KW2, ada yang warnanya juga, ada yang pink, ada yang blue, ada yang putih, ada yang butek. Nah, itu kan. Tapi kalau berliannya Hotman Paris mungkin asli kali ya. Walau alam. Nah, ini mancing ini mancing. Walau alam. Cuman buat saya gini. Kan kesian juga lah. Saya melihat Pak Hotman Paris nih memang kesian lah ya. Nanti kita bicara transfer pricing ya abis ini ya. Oh iya. Justru mau itu dulu apa mau Hotman Paris dulu? Oke, transfer pricing dulu. Biar runut. Tadi aku cuma nyentil doang. Nanti kita runut, kita transfer pricing, under invoicing, efeknya apa pada rakyat, kenapa Pak Prabowo juga ada concern banget sama hal ini. Baru nanti nyambung ke Hotman Paris. Seru aja, pelan-pelan kita bahas ya. Rupanya Mas Daryl tahu nih, saya kawan akrabnya Pak Hotman Paris. Bestie ini ya. Bestie. Hingga kan yang beredar seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat nih ingin belajar sebetulnya. Kita nggak ingin membenturkan, nggak ingin gosip-gosipan, bukan. Kita mau belajar sebenarnya hukum yang berjalan di negeri kita ini seperti apa sih, gitu loh. Jadi rakyat pun juga udah makin cerdas juga nantinya. Jadi nggak bisa diakal-akalin cuma modal begini doang, modal begitu. Oh jangan-jangan di belakangnya ada mafia kasus nih. Pantesan sering menangin sebuah perkara nih. Nah, kita kan biar semua transparansi, makanya media ini hadir, Pak Balun. Siap. Lanjut.
Mas Dery itu harus tahu yang namanya transfer pricing itu memang udah zaman dari Orde Baru juga udah ada. Oke. Jadi kalau kita mengekspor itu misalnya tujuannya Eropa, ya. Tapi kita belokin dulu. Belokinnya bukan barangnya, dokumennya. Oke. Jadi kita dapat LC dari Eropa, kita bilang jangan dikirim ke Indonesia, kirim dulu ke kantor cabang kita di Singapura yang kita bikin. Oke. Kita bikin yang ya cangkang lah kita bikin. Jadi misalnya kita jual nih minyak sawit atau batu bara atau nikel, let's say 1 metric ton ya $1,000 ke Eropa. Oke. Tapi dokumen LC-nya yang buka bukan Eropa. Eropa buka ke Singapura, ke kantor cabang kita, $1,000. Terus dari kita, kantor Singapura buka ke perusahaan kita sendiri di Jakarta juga dengan harga $500. Pinter. Nah, jadi LC-nya namanya back to back. LC tidak langsung dari Eropa ke Indonesia, tapi LC Eropa ke Singapura, Singapura buka ke Indonesia. Jadi back to back. Nah, sehingga harga itu kita kan bilang, oh udah ada harmonis sistemnya, HS-nya. Tapi kan harga ini fluktuatif. Oke. Saat ini harga misalnya $500. Begitu ada perang, harga jadi $1,000. Kan harmonis sistem kan tidak real time berubah. Nah, inilah yang disiasati oleh pengusaha. Nah, juga bisa terjadi ini pasti bermain dengan oknum, nggak mungkin bisa berjalan sendiri. Kalau oknum-oknum ini seharusnya kan lebih amanah. Yang saya tahu gaji-gaji dari pegawai Dirjen Pajak sudah dibuat standarisasinya seperti internasional. Saya nggak tahu yang di Bea Cukai, dan seharusnya mereka lebih amanah. Tapi ya namanya duit, bos. Saudaranya cuma setan, bos. Iya kan? Jadi kita punya duit. Misalnya udah ada 500 miliar. Ada duit 10 miliar di depan mata, kalau bisa diambil lagi, bos. Itu makanya saudaranya duit kan setan, bos. Jadi makanya kalau pegang duit harus amanah. Coba kita lihat, ya kan, bagaimana negara dirugikan baik dari under invoicing. Kalau kita impor barang-barang, coba kita impor mobil-mobil. Kemarin kan ada yang terdapat mobil yang harganya 80 miliar Ferrari, itu mereka masukkan dengan Ferrari harga biasa dengan yang harga 20 miliar. Terus begitu mereka ungkapkan di medsos, diuber lah sama Bea Cukai kalau nggak salah. Diuber sama Dirjen Pajak semua. Kayaknya ada masalah itu yang di Jawa Timur kalau nggak salah. Itu one of the under invoicing yang dilakukan. Banyak lagi dari komoditas-komoditas kita dikerjain seperti itu. Sama juga transfer pricing, kita bisa ekspor barang-barang kita itu dengan kita mainkan harganya. Ya pasti main ada orang dalamnya, oknumnya. Kalau nggak sama oknumnya nggak ini, makanya bagi-bagi. Jadi kalau kerja-kerja gituan, udahlah itu kerja abu-abu atau hitam. Dan saya bingung kadang-kala banyak teman-teman pengusaha tuh yang udah mapan, udah kaya-kaya, masih greedy seperti itu. Nah sekarang di zaman Pak Prabowo, Pak Prabowo kan bekas pengusaha, tahu kan triki-trikinya bagaimana. Makanya dibisikin aja sama Satgas PKH dari polisi maupun TNI maupun kejaksaan. Akhirnya kan ketemu nih, pelan tapi pasti ketemu semua. Dan yang luar biasa Pak Prabowo tuh bisa menghitung terbalik. Maksudnya? Dia misalnya ekspor sawit, dia under invoicing nih. Terus dia tahu udah berapa tahun nih pabrik berproduksi. Dia hitung aja, dia urutin, diambil, dia pukul rata. Lu bayar denda segini, kalau enggak masuk penjara. Dan ini yang terjadi. Makanya coba lihat sekarang baik di kejaksaan, di kepolisian, duit triliunan ditumpukin. Tinggal mau duit keluar, bayar kepada negara apa yang kamu sudah bohongin dari negara, atau kamu masuk penjara. Dan perusahaannya disita. Bahkan banyak beberapa perusahaan yang disita oleh negara. Dan saya pikir itu sesuatu yang baik. Berikan kepada Danantara, berikan untuk kemaslahatan rakyat. Nah, apa korelasinya?
dengan Pak Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar mau berantas praktek-praktek under invoicing, transfer pricing, apa segala macamnya. Itu kan tanda kutip bermain orang-orang yang di kalangan elit misalnya. Tapi begitu disikat, biar rakyat yang mayoritas ini yang pada nonton apa segala macamnya gini kan, itu merasakan bahwa itu mah permainan-permainan elit. Apa, gue nih butuh makan nih, gue lapar nih. Jadi maksudnya gimana nih? Apakah duit nggak muter di bawah? Jadi sesimpel itu. Bahasa bayinya tuh apa, Babalun? Misalnya kayak biar literasi sampai ke mereka, orang-orang ini mau disikat biar pada berhenti nih. Karena presiden kita nih ngeri-ngeri sedap nih, hati-hati nih. Sekarang ini udah tegasnya luar biasa nih kan, nggak pandang bulu gitu. Nah maksudnya biar pada tahu. Sehingga kalau kita butuh dan perlu suara rakyat, kalau kita butuh kebijakan rakyat untuk rame buat dorong ini, kan kuat kita nih jadinya nih. Nah makanya biar teman-teman netizen apa segala macam tahu kenapa praktek ini benar-benar mau dibumi hanguskan gitu. Gini, dari 8 presiden, menurut saya semuanya cerdas dan pinter-pinter. Oke. Tapi presiden yang ke-8 ini memang agak out of the box. Oke. Karena beliau bekas pengusaha. Yeah. Dan beliau udah selesai dalam hidup duniawinya. Yeah. Jadi kalau rakyat lihat bahwa beliau sedang membenahi korupsi, karena apa? Misalnya bea cukai, pajak, ini kan penerimaan negara. Misalnya tadinya penerimaan negara 1 tahun cuma 100 triliun. Harusnya berpotensi 500 triliun. Oke. Ya kan? Nah, kalau dapat penerimaan dari pajak, dari cukai, ini duitnya banyak, kan bisa lebih banyak berbuat untuk kemaslahatan umat. Baik itu mereka bikin pertanian supaya nanti beras harganya murah, kalau tanaman padi banyak, perkebunan tebu supaya gula juga harganya murah, juga terus maupun bansos bisa lebih besar jumlahnya, bisa lebih banyak kesebarnya. Makanya sabar-sabar, rakyat nggak bisa seperti gigit cabai mengharapkan Bapak Presiden, oh iya ini udah ditebasin koruptor, kapan sejahtera rakyatnya? Tunggu men, nggak bisa buru-buru. Karena ini nggak bisa kayak gigit cabai, ini nggak ngadepin serangan balik koruptor aja udah berat-berat beliau. Jadi makanya kalau saya lihat beliau ini berani, raja batu bara, raja sawit, pokoknya raja apa aja beliau tebas, nggak peduli teman sendiri. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ingat ya, walaupun kalian berasa kenal sama Pak Prabowo, jangan coba-coba kerja abu-abu atau hitam, pasti ditebas sama beliau. Beliau boleh berteman, tapi lu kerja putih. Begitu lu kerja abu-abu atau hitam, beliau tutup pintu dan silakan tebas saja. Beliau nggak peduli. Dan ini yang disampaikan beliau, yang saya dengar. Saya bilang, Pak, Bapak men, tangkepin ini semua, denda-denda ini Bapak nggak ngeri. Dia manggil saya Om, katanya. Saya sudah tanya sama Bapak Presiden. Setiap saya mau ini saya tanya, Pak ini kalau ada teman Bapak bagaimana? Mau teman mau apa kalau kerja abu-abu atau hitam? Langsung. Tidak katanya. Serius. Makanya saya bilang teman-teman yang kerja abu-abu atau hitam, enough is enough. Taubatlah, insaflah. Selesai, udah. Zaman Pak Prabowo ini kerja putih aja. Kerja putih kita masih bisa makan kok, nggak usah greedy. Rakyat pun juga seneng ngelihat kita kerja putih. Makanya saya bilang, udah zamannya udah beda. Sekarang ini jangan mengharap Pak Prabowo seperti presiden-presiden yang lalu yang memberikan toleransi atau permisif kepada hal-hal seperti itu. Pak Prabowo nggak mungkin memberikan izin atau memberikan kebaikan bahwa oh ya yang begitu nggak apa-apa deh, denda aja. Enggak, salah masuk penjara, soal denda belakangan. Dan itu ada satu perusahaan, saya lihat perusahaan gula ya kalau nggak salah di Lampung, itu dirampas buat negara, didenda lagi, kalau nggak salah dia punya aset sendiri, itu ada 14 triliun, ada pabrik gulanya, ada kebun tebunya, dan kemudian didenda lagi 14 triliun dan orangnya diancam untuk pidana. Nah itu kenapa? Itu adalah tanah hak guna usaha. Itu milik TNI Auri Angkatan Udara. Itu hak guna usaha. Karena main kong kali kong dengan oknum aparat di daerah, dibuatlah jadi sertifikat kepemilikan. Negara tahu. Sekarang zaman Pak Prabowo nggak peduli. Dulu kan backingnya mungkin dari istana-istana yang lama. Sekarang begitu Pak Prabowo tahu, sikat. Jadi diambil, buat negara, didenda lagi,
kemudian orangnya mau dipidana, orangnya katanya lagi kabur ke luar negeri. Oke, ini kalau narasi tentang diambil disita negara, ini biar clear semua nih ya. Masa sebagian rakyat atau netizen itu menganggap bahwa kayak diambil, ujung-ujungnya disita negara, buat lu juga tuh ujung-ujungnya. Ini biar tahu dulu nih, ini sebenarnya kalau disita negara itu triliunan ini apapun yang terjadi lah prakteknya lah. Kan konglo kan banyak nih oknum-oknum ya yang pada bermain nih. Itu gimana sih? Apa dampak efek buat balik rakyat nggak sebetulnya? Pasti dong. Lewat apa? Loh, kalau di-manage oleh misalnya Danantara, ini kan kayak Temasek Holding di Singapura. Ya, betul. Nanti SOF. Kan ada profitnya. Profitnya kan kembali kepada negara juga. Jadi pendapatan negara ditambah dengan biaya pendapatan pajak, cukai atau apa, kan dananya makin besar. APBN juga bisa makin banyak. Buat pendidikan makin banyak, buat kesejahteraan makin banyak. Jadi infrastruktur juga, jembatan, jalan semua bisa dibikin banyak. Ini kan rakyat yang nggak tahu berpikir, habis dapat dari koruptor-koruptor itu langsung aja bagiin ke rakyat. Nggak bisa begitu matematiknya. Rakyat nanti dikasih bagi, kita lihat ada pembebasan tanah waktu itu di satu daerah, rakyatnya beli mobil semuanya langsung. Terus belakangannya nggak lama susah. Bayar BPKB-nya aja, bayar STNK-nya setiap tahun aja susah. Pajaknya. Jadi mesti negara yang bimbing. Jadi negara mengambil itu, memberikan kepada holding yang namanya Danantara. Danantara memanage itu sehingga bisa menghasilkan profit. Profit itu membayar pajak negara yang lebih, dividen kepada negara yang lebih. Nah, itu akan mendapatkan supaya APBN lebih banyak. Sehingga anggaran negara makin besar dipakai untuk kemakmuran rakyatnya. Itu. Ya kejawab ya kenapa saya ngundang Baba Alun tuh emang penjelasan itu sederhana karena beliau praktisi gitu ya, clear ya teman-teman ya. Jadi pengusaha udah bertahun-tahun gitu kan. Jadi siklus ekonominya tuh rantainya tuh clear. Memang biar tahu gitu. Kalau misalnya saya kan masih mau mulai, masih seujung kuku. Jadi kalau ngejelasin mungkin masih agak sedikit belibet, agak sedikit berat misalnya istilah-istilahnya. Jadi ujung-ujungnya efeknya ke rakyat tapi memang lewat proses. Ya kan lewat SOF Danantara, kayak Temasek yang ada di luar, atau Norwegia juga punya gitu kan, Cina juga punya, banyak lah negara-negara maju yang punya juga gitu, Finland. Nah itu dia jadi profit dulu, baru ujung-ujungnya bisa mungkin BLT gitu kali ya. Betul, jadi nggak bisa bantuan begini. Gitu ya. Tapi lebih besar angkanya karena kan profitability-nya lebih tinggi gitu loh. Iya, nggak bisa begini. Kita dapat perkebunan. Iya. 10 triliun. Terus kita jual, duitnya 10 triliun bagi BLT. Ini namanya kita kasih ikannya. Iya betul. Dimakan sehari habis. Kan pemerintah mau kasih pancingnya. Nah ini misalnya dapat perkebunan 10 triliun. Perkebunannya di-manage supaya 10 triliun ini bisa menghasilkan profit setiap tahun 2 triliun. Dan ini pakai sepanjang masa. Kalau ini untungnya 2 triliun, 10 triliun ini cukup 5 tahun. Dia sudah balik modal. Nah ini kan kalau milik negara semua sampai 20 tahun, 200 tahun pun milik negara menghasilkan 2 triliun dan rakyatnya tetap setiap hari makan gitu. Kalau dikasih ikannya langsung habis. Jadi pemerintah ini dia bikin jadi pancingnya itu ditaruh di Danantara. Dia yang mancingin, nanti dapat ikannya dia kasih kepada rakyatnya gitu. Nggak bisa dikasih langsung kepada rakyatnya. Makanya kadangkala teman-teman yang tidak mengerti, itu duit ratusan triliun diambil atau apa, langsung bagi ke rakyat. Nggak gitu matematikanya. Kalau langsung bagi ke rakyat, habis nggak jadi apa-apa. Pemerintah akan membuat infrastruktur, misalnya buat lapangan terbang, itu kecil juga nanti dapat fee juga. Buat pelabuhan, lapangan pekerjaan juga jadi ada ya. Lapangan pekerjaan juga ada. Terus mereka bikin pabrik-pabrik, ya kan, mereka bikin jalan tol, mereka bikin jembatan, apa semua yang menghubungi supaya logistik juga murah. Desa-desa jalan yang blok-blok tanah itu dibikin jadi aspal supaya BBM-nya pun juga nggak banyak sehingga rakyat lebih mudah untuk menjangkau ke daerah-daerah pemasaran. Jadi memang jadi presiden itu nggak gampang. Orang mikir gampang. Jadi RT aja susah, bos. Iya, RT cuman ada 60 kepala keluarga. Ngurusinnya susah. Apalagi jadi gubernur, apalagi presiden. Makanya presiden kita nih, kita doain aja lah beliau kuat, sehat. Amin. Karena beliau ini bekas pengusaha. Jadi cara-cara licik pengusaha beliau tahu. Jadi kalau nanti orang bilang, tapi kenapa beliau itu dibully-bully orang? Iya, karena orang-orang yang nggak suka
nyewa-nyewa buzzer biasa untuk ngebully-bully, ngejelekin Bapak Presiden. Nah, ini sudah biasa, makanya kita harus jernih melihat kepemimpinan seseorang, apalagi Bapak Presiden ini menurut saya tahu sekali, beberapa kali ketemu dengan beliau selalu mengatakan, saya mau kerja untuk rakyat, saya dipilih oleh rakyat, dan cita-cita saya hanya mau memakmurkan rakyat saya. Ya memang nggak bisa kayak gigit cabe. Ya kan kadang kalau orang-orang bilang, oh omong-omong doang, omong-omong. Tunggu dong, step by step. Kita lihat programnya, makan bergizi gratis. Kalau ada ekses, biasa. Ya kan? Tapi manfaatnya ada nggak? Saya sudah turun dari Jakarta, Banten, semua sampai Jawa Barat, ke Cirebon, sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke NTB. Semua bilang bermanfaat MBG ini. Kalau ada yang korupsi, ya ini kan ekses. Sama aja kalau kita punya anak 5 di rumah. Kan anak 5 nggak mungkin semuanya pintar sekolah, ya kan? Ada juga yang nggak suka sekolah, dan ada juga kan yang suka maling mangga tetangga kan gitu kan. Ini kan sama aja gitu. Jadi ini yang kita harus pahami. Jangan mengharapkan kesempurnaan dari seorang presiden. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Presiden ini kita berharap supaya membenahi, membantu, mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kalau apa kita lihat presiden, oh ini lambat. Ya kita bisa, kita tahu itu lambat, ya kita yang isi dong. Jangan kita ngomong itu lambat tapi kita nggak kerja apa-apa, cuma ngomong doang. Kayak lihat waktu bencana kemarin di Aceh, Tamiang sama di Padang, lambat. Aduh, itu udah maksimal. Kalau kita bisa cepat, ya kita coba dong kita isi. Apa yang pemerintah belum isi, kita isi. Kayak dulu makan bergizi gratis, saya juga bikin makan bahagia gratis. Betul. Jadi sekolah-sekolah yang belum tersentuh MBG-nya pemerintah, saya dengan Wamen Haji, Pak Daniel Asar Simanjuntak, dengan dia punya ormas yaitu Matahari Pagi, saya datangin sekolah luar biasa, sekolah SD, yang belum tersentuh makan bergizi gratis, kita kasih makan bahagia gratis dengan donasi kita. Sebagai warga negara, jangan kita pandai menuntut kepada negara, tapi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Jangan bilang, negara bisa berikan kita apa. Tapi kita harus menyatakan kepada diri kita, apa yang kita sudah berikan kepada negara tercinta ini. Jangan cuma minta kepada negara, tapi koreksi diri kita. Sudah belum kita memberikan negara tercinta yang memberikan kenikmatan selama hidup kita? Kalau belum, jangan banyak omong. Buktikan, berikan. Jangan semua kan orang semua bercerita ini, itu. Setetes darahnya aja belum pernah dia berikan kepada negeri ini. Bagus sih. Saya kalau baca-baca komen pernah ada yang ngomong begini nih, Bapak Alun nih Cindo yang nasionalis katanya. Komen-komen netizen, ya kan. Tapi menariknya gini ya, kalau ngomongin apa kontribusi kita buat pada negara, sedihnya waktu itu belum lama ngelihat di FYP truk kecelakaan di sebuah, kayaknya mungkin di daerah luar Pulau Jawa gitu ya, atau mungkin tol-tol panjang lah tepi gunung gitu, bawa telur, ketubruk tuh, telurnya jarah. Bukan tolongin orang-orang yang di dalam ya. Bukan nolongin di dalam, tapi diambil telurnya dulu. Telurnya diambil. Oknum rakyat setempat ya. Tapi maksud saya jadi ingat ada yang pernah ngomong bahwa jangan-jangan kalau kita yang dikasih posisi tersebut, kita yang juga akhirnya korup gitu ya. Karena kita belum dapat kebahagiaannya aja. Itu seperti apa tuh, Bapak Lun? Makanya kan kalau kita kan selalu dari muda, terutama saudara-saudara kita Muslim kan diajarin beragama. Iya. Agama itu coba supaya mengerem kita untuk berbuat yang tidak baik lah ya. Iya. Tapi ya kadangkala agama itu dipakai juga sebagai kedok, seolah-olah seorang alim tidak berbuat begitu. Tetapi itu orang-orang munafik. Makanya kembali, kalau buat saya bukan soal agama saja, tetapi soal adab, soal pendidikan dari orang tuanya. Jadi kalau saya berasa, kalau uang kita hasil yang tidak baik, pasti anak cucu kita jalannya tidak baik. Ada yang kena narkoba, ada yang kena ditabrak motor, ada yang kena kecelakaan, ada yang sekolah kagak mau, ya kan, akhirnya bisa jadi begal. Nah ini karena uang hitam yang dibawa. Makanya jangan sekali-sekali bawa uang hitam pulang kasih makan anak cucu kita. Itu akan beranak di perut mereka, menjadi kotoran dan menjadi mereka tidak baik. Makanya ini yang harus diajarkan kembali oleh guru-guru kita di sekolah,
Karena hal-hal seperti ini setiap orang mau kaya cuman berpikir gini, kalau nggak ngerampok jadi pejabat. Iya kan? Jadi pejabat kalau punya kuasa pasti bisa ini itu. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo dengan memberikan hukuman yang menurut saya keras, tapi kurang keras. Iya kan? Kalau lebih keras lagi mungkin banyak yang lebih banyak tobat. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa kayak negara-negara lain memberikan hukuman kepada orang-orang yang merugikan negara, seperti kayak di Cina gitu ya. Cina tuh hebat. Waktu itu ada seorang Perdana Menterinya, waktu dia baru menjabat, tolong siapkan 11 peti mati, katanya. Yang 10 untuk orang-orang yang korupsi. Yang 1 lagi untuk saya kalau saya juga ikut korupsi. Nah, itu hebat. Nah, apakah kita akan menganut sistem itu di Indonesia? Saya nggak tahu karena kita kan Pancasila. Itu biarlah bapak-bapak kita di DPR maupun di pemerintahan yang menerapkan hukum apa yang pantasnya dipakai. Karena kalau kita lihat Pak Prabowo ini sudah on the right track. Oke. Cuman harus didukung oleh semua pihak. Sebab kalau kita lihat di medsos kan semua pada ngebully Pak Prabowo, mengolok-olok Pak Prabowo. Cuman mereka berpikir semua bahwa gampang kali jadi presiden. Nggak gampang, bos. Jadi presiden direktur aja kayak saya pontang-panting, bos. Apalagi jadi presiden yang 280 juta rakyatnya, bos. Nggak gampang. Makanya Mas Dery, mungkin teman-teman nggak tahu kali ya, bahwa kesian Pak Prabowo ini siang malam mikirin negara, mikirin rakyat, dan bahkan Sabtu Minggu pun saya kebenaran kan tahu menteri-menterinya dipanggil rapat di rumah, nggak ada hari rekreasi buat beliau. Makanya saya nggak pernah mau jadi pejabat, Pak, karena nggak bisa. Kalau kita jadi pejabat harus amanah, seperti beliau amanah, nggak ada hari libur, nggak ada pelesiran kayak orang Amerika, misalnya dia punya namanya Camp David atau apa buat berlibur. Nggak ada presiden Indonesia, mana ada pulaunya, mana ada tempat berlibur, nggak ada. Hari-hari mikirin pekerjaan. Di luar negeri pun saya dengar dari teman saya Pak Erlangga kan Menko, saya kan staf khusus ya. Itu Pak Prabowo tidak ada hari libur ya. Bahkan kadangkala jam 2 pagi Pak Erlangga bisa dibangunin, suruh bicara bisnis. Jadi lagi tidur pun dibangunin. Jadi itu tipikal Pak Prabowo, nggak ada istirahatnya. Jadi otaknya Pak Prabowo itu hari-hari kesejahteraan rakyat dan jangan sampai dikorupsi duit ini. Jadi makanya saya bilang kita harus bangga kalau punya Bapak Presiden seperti itu. Karena secara duniawi beliau udah cukup, Pak. Beliau pengusaha. Beliau udah cukup semua. Triliuner ya beliau. Bukan hanya triliuner, bahkan adiknya juga Pak Hasim juga udah cukup. Dari dulu orang belum punya bank, dia udah punya bank, dia udah punya pabrik semen, udah segala macam, udah punya pemboran minyak. Jadi kalau saya sih seperti yang saya keliling ke kiai-kiai langitan waktu Ramadan kemarin, semua berpesan kepada saya. Terutama Kiai Sukron Makmun. Dia bilang, "Sup, tolong sampaikan kepada Pak Prabowo," katanya. "Jangan sampai menyerah. Jaga kesehatan, jangan sampai mundur. Karena negara ini sudah nyaris hancur. Dan yang dihadapi Pak Prabowo adalah gunung karang. Gunung karang," katanya. Kiai Sukron Makmun, tokoh singa podiumnya NU. Itu beliau bilang. Dan itu ada di Instagram saya. Itu dia punya pembicaraan, saya rekam itu. Saya videoin. Dan dia bilang, kalau sampai Pak Prabowo ini kali tidak bisa menuntaskan, selesai NKRI ini. Jadi harapan kami, katanya, para habaib dan ulama akan ada di samping Pak Prabowo untuk memberesi korupsi-korupsi di negara. Serius. Itu bisa dilihat di Instagram saya, Sukron Makmun. Mesti ada orangnya. Udah dapat dukungan begitu ya berarti? Seluruh. Jadi saya dari Pak Sukron Makmun, dari Buntet yang di Cirebon, terus dari Banten, Abuya Mutadi, semua bilang yang sama. Terus dari Jogja, Madiun, terus Ponorogo, Tebu Ireng, Kediri, sampai ke Tuan Guru Bagu di NTB semua. Pesenin Pak Prabowo. Jadi saya tanya, Pak, bagaimana kalau MBG? MBG ini bermanfaat
anak-anak kita ini memang kurang gizi. Kadang-kala mereka nggak makan pagi-pagi sekolah, cuman minum air teh manis doang katanya. Kasihan. Jadi makanya dengan ada makanan, kalau ada ekses, dicuri, dikorupsi atau apa, ini kan oknum. Pemerintah kan maunya A, tapi di bawah kan dibuat A, B, C, D, E. Iya kan, jadi bukan salahnya Pak Prabowo, nggak bisa disalahkan Pak Prabowo. Terus kita lihat ada koperasi desa Merah Putih. Iya, kemarin saya habis kunjungan ke sana tuh di daerah desa Cikembar. Jangan diapriorikan dulu dong. Kita harus mulai dulu. Kalau semua dikit-dikit a priori, Pak Prabowo ini bukan orang yang suka berdasarkan teori. Dia mau langsung praktek. Jadi learning by doing aja. Praktek, kalau ada yang salah, koreksi. Kalau salah, koreksi. Nggak bisa ngomong-ngomong, tidak bertindak, tidak praktek. Jadi beliau ini langsung praktek dulu, nanti ada salah, koreksi. Bukan malah blunder nantinya di kemudian hari. Kalau nggak pernah mulai. Okay. Kita kalau cuma berhayal, ngayal doang, terus kita nggak menjalankan, bagaimana kita tahu kita punya hayalan ini jadi kenyataan apa enggak? Mimpi-mimpi kita kan kita harus implementasikan jadi kenyataan. Bukan berputar di kepala kita doang atau di mulut kita omon-omon. Dan beliau itu jalankan dulu. Kalau ada salah, koreksi, masukkan penjara, sita barang-barangnya. Memang itu pilihan. Kalau buat saya, lebih baik saya jalankan. Saya tahu, if we never try, we never know. So we should try, and then we know. Tinggal kita sempurnakan. Kalau ada ketidaksempurnaan, kita sempurnakan. Ya kita lihat deh, coba. Mobil bawa MBG, tahu-tahu masuk ke gerbang, nubruk orang. Hari itu di Cilincing. Lagi pada upacara atau apa gitu. Masa itu salahnya Pak Prabowo? Itu kan salah yang punya dapur, memberikan supir yang tidak kompeten. Iya kan? Nggak bisa disalahkan. Masa terus besok kalau ada orang berak di depan rumah kita, oh itu salahnya Pak Prabowo. Kan nggak begitu, Bos. Kenapa RT-nya nggak ditertibkan gitu ya? Iya, kenapa warganya nggak diberi edukasi gitu. Jadi semua disalahinnya Pak Prabowo. Mentang-mentang Pak Prabowo presiden. Makanya saya pikir-pikir, nggak enak juga ya jadi presiden. Kesian juga. Saya kesian sama beliau. Makanya saya selalu, setiap saya sholat, saya doakan, berikan kami pemimpin seperti Pak Prabowo dan diberikan kesehatan sehingga terus dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran buat Indonesia. Masya Allah. Emang itu rakyat ya harus mendoakan pada pemimpin apa segala macam. Ya kan Rasulullah SAW juga bersabda seperti itu kan. Tapi menarik ini, Anda nggak takut Mbak dibilang bazar pemerintah dengan ngomong-ngomong yang tadi beberapa menit sebelumnya? Kenapa saya bazar pemerintah? Yang saya bicarakan faktual. Kan yang saya alamin. Emang saya mau dibayar berapa sih? Saya mau salah nanya gue. Saya mau dikasih apa? Salah nanya gue. Proyek saya sebelum pemerintah juga ada, yang sekarang saya udah punya proyek sendiri. Dan saya kerja. Bahkan saya, pemerintah mesti punya utang sama saya aja belum bayar, saya nggak apa-apa. Iya benar. Astagfirullah. Waktu itu ingat nggak berapa nilainya? 800 miliar. 800 miliar. Sampai sekarang. Kan waktu episode pertama kita, part 1 tuh kan kita bahas itu. Teman-teman coba deh nonton tayangan yang part 1 waktu saya sama Bapak Alun deh. Itu seru tuh. Ya, istilahnya pemerintah utang sama beliau. Waktu itu Menteri Sri Mulyani. Sri Mulyani. Yang harus pick up juga kan beliau. Iya, dan yang lucu, saya difitnah seolah-olah saya punya utang. Tapi itulah. Orang bilang katanya Konoha. Saya bilang bukan Konoha. Inilah Republik kita tercinta. Karena belum dewasa. Kalau giliran nguber-nguber wajib pajak, kalau perlu disandra, disenering, digaseling. Digaseling. Tapi giliran wajib pajak nagih utang kepada negara belaga nggak denger gitu. Ya sudah. Tapi kalau dipikir-pikir, iya bazar dari mana ya? Harusnya kan orang tanda kutip ya dendam sama pemerintah atau dendam sama orang yang punya utang sama kita tapi nggak bayar kan. Tapi beliau 800 miliar hak beliau tapi malah tetap akhirnya ya sesuai dengan faktual. Kalau memang presidennya bagus ya bagus gitu, objektif jadinya. Objektif. Saya mau validasi sebenarnya ke Bapak Alun. Jadi saya ngelihat bahwa apakah ini yang dimaksud dengan keuntungan dari yang tadinya misalnya haknya rakyat yang tentunya disita oleh pemerintah, under invoicing, transfer pricing, suap menyuap, korupsi dan seterusnya itulah. Itu kan ada uangnya, ada gap tuh, ya kan? Yang dilaporkan sekian tapi sebenarnya adalah kita punya duit sekian. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan kemarin saya dari Sukabumi. Saya bantu ngawal lah.
Danrem di daerah sana, yang tentunya Danremnya adalah Brigjen Thomas Rajunio. Beliau diamanahin lah bareng sama Pangdam. Jadi kemarin Pangdamnya ada juga tuh datang. Kosasi ya? Iya. Wah, betul. Itu Ustadz itu. Betul sekali, mantan marbot. Ngajinya pinter. Bagus banget. Beliau begitu meresmikan jembatannya kan, yang di Desa Cikembar di Sukabumi situ. Bisa dibilang beliau lucu banget. Ini sebenarnya saya ketua MUI yang nyamar jadi tentara kata. Jadi setengah pidatonya peresmiannya itu dalil semua. Betul. Ya kan, istilahnya kalau Allah kalau Rasul gitu kan, Al-Quran hadis, mantep. Belakangnya juga akhirnya ujung-ujungnya baca ayat suci Al-Quran, keren lah, top. Nah, diresmikan sama beliau Pangdamnya itu Pak Kosasi dan remnya Pak Thomas Brigjen. Nah, menariknya di situ adalah saya tanya sama ibu-ibu di situ, Bu, ini salah satu bagian program yang waktu sempat viral ya, Pak Prabowo ngebahas ada laporan dari sosial media anak-anak SD nyebrang dusun lah. Sekolahnya misalnya di dusun seberangnya, rumahnya di sini gitu kan, tapi akhirnya harus basah-basahan lah karena jembatannya pada hancur, ada yang nggak pakai jembatan, ada yang cuma napak pakai tali, bawahnya jembatan pakai bambu, cuma satu buah begitu gitu kan, pokoknya aduh sedih deh pokoknya kondisinya adik-adik kita yang ada di sana. Iya betul, kita ibu-ibu situ. Oh, ini salah satunya, iya udah hancur apa segala macamnya. Terus kenapa isunya nggak cuma anak-anak sekolah aja kah? Iya, karena di sana ada pabrik sepatu. Kita kadang kesulitan harus muter dulu. Makanya di jam pabrik kita harus berangkat lebih awal, subuh. Misalnya jam pabrik bisa jam 7. Kehambat jadinya. Sulit gara-gara jembatannya nggak optimal. Terus udah diajuin kapan tahu? Ya udah 2 tahun 3 tahun lalu. Saya ngukur mundur nih, 2-3 tahun lalu berarti kan 2023. Oke. Loh, kenapa akhirnya ngadunya? Misalnya bagi sebagian orang yang menyalahkan Pak Prabowo, oh bukan, kita udah ngadu dari 2-3 tahun lalu, cuma gak ditanggepin. Oh, berarti presiden sebelumnya? Iya, oke. Lah kalau sekarang, nah makanya begitu pas Prabowo jadi, justru baru aduan-aduan kita ini yang udah kita tunggu 2 tahun, 3 tahun lebih, bahkan 4 tahun lalu ini, baru langsung direalisasikan. Lo pakai duit siapa ya? Saya pikir begitu. Kan target tuh ada 218 jembatan Garuda kalau nggak salah namanya. Di situ namanya jembatan Garuda Suci. Teman-teman bisa search di Google. Duit dari mana dipikir-pikir ya? Oh ternyata makanya dari praktek-praktek korupsi yang disita sama negara. Makanya kalau zaman dulu ada AMB ya, AMD, ABRI masuk desa. Betul. Ya kan, kalau sekarang kan kalau nggak salah, maaf kalau salah, TNI Manunggal masuk desa ya. Iya. Kalau nggak salah begitu. Nah, akhirnya baru ada duit tuh direalisasi. Nah, ini mau nanya nih, Mbak. Maksudnya kan Anda kan ada di beberapa generasi presiden gonta-ganti dari dulu sampai sekarang. Kan duit kan bisa dicari ya. Pilihannya 2 sih sebenarnya. Apakah memang nggak ada duitnya baru nggak bisa bangun jembatan sehingga infrastruktur jadi ketahan, ekonomi jadi sulit berputar gitu ya. Atau sebenarnya memang ada duitnya tapi nggak kepikir untuk bangun-bangun jembatan. Itu dulu deh. Maksudnya ini kan isunya kan masih sebatas mengenai uang yang disita dan dipegang sama negara dari koruptor gitu misalnya. Jadi gini, negara kita pasti duitnya ada. Negeri yang gemari Palo Jinawi, semua sumber daya alam kita punya. Betul. Jadi nggak mungkin duitnya nggak ada. Cuman kadangkala pemimpin lebih memprioritaskan yang flexing daripada bantu yang di desa-desa. Nah, yang saya kepengen, yuk kita sama-sama pengusaha, jangan biarkan pemerintah jalan sendiri. Karena kalau pemerintah jalan sendiri nggak maksimal. Pemerintah itu ada batasan 5 tahun sekali ganti. Dan 3 tahun pertama, setelah itu 2 tahun sisanya udah mulai persiapan untuk pemilu. Nah, saya kasih contoh, maaf bukannya saya ria. Tahun lalu saya melihat ada saudara kita di Jombang, di desa Jepura Pak kalau nggak salah. Itu ada seorang ibu guru naik motor trail, meniti jembatan kayu untuk mengajar, mendidik. Ada sekolah di tengah hutan. Setelah lewat jembatan kayu, mereka harus lewat jalanan yang lumpur, tanah merah. Makanya naik trail. Kadangkala suka sampai jatuh ibu guru itu. Jadi tahun lalu saya melihat cerita ini, itu di Jombang. Saya langsung bilang sama kantor perwakilan saya di Jawa Timur, Surabaya. Saya bilang, datangin, cari ini. Foto keadaan faktualnya
benar atau tidak. Jadi datang seminggu kemudian dikasih, Pak fotonya ini, semua dikasih. Terus saya bilang gini, jembatannya diperbaiki, dirobah beton, berapa anggarannya? Terus jalanannya itu kan tanah merah, lumpur. Kita kan ada jalan tol itu setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, kita karena jalan kita di atas, aspal kita suka buka kupas, nggak kita timpa lagi. Jadi scraping namanya. Oke. Saya bilang, langsung pakai scraping ini biasa bisa dijual Pak, 100.000 per kilo. Oh, meskipun udah kayak bekas ya kesannya. Tapi kan bisa dimasak lagi. Oh iya. iya. Ada batunya, ada itu. Akhirnya Pak, kalau nggak salah 5 bulan lalu sudah jadi. Di situ dibikin jembatannya jadi beton, di Instagram saya ada itu. Terus jalanannya sudah aspal, sudah sampai ke sekolah itu. Wah, Masya Allah. Nah, ini maksud saya. Yuk teman-teman pengusaha, kalian di daerah-daerah kalian, kalian kan makmur. Kalian kan menikmati kekayaan dari negeri tercinta ini. Kita lahir, kita hidup, kita cari makan, dan kita akan mati di sini. Ini anak-anak kita, generasi penerus. Kalau mereka tidak dididik, guru-gurunya tidak ada yang hebat seperti itu datang ke sana, mereka nanti besarnya ini jadi begal semua. Dan adabnya juga nggak diajarin. Ini kan tanggung jawab kita bersama, jangan bilang tanggung jawab pemerintah. Nah makanya saya bilang, kalau pengusaha-pengusaha bisa dimobilisasi oleh pemerintah untuk supaya ikutlah bertanggung jawab, ikut tahu, jangan kalau mau nyumbang cuman di TV doang, kasih kepada kepala pemerintahan, pemerintah daerah, nih kasih nyumbang segini, jangan, langsung ke rakyat. Saya nggak pernah lihat ke sana, saya suruh orang saya berangkat, lu berangkat, lu kelarin, udah kelar, saya belum sempat ke sana, saya pergi ke Tanah Suci, ketemu ada orang Jombang di sana. Dia bilang, Bah, terima kasih Bah, katanya. Terima kasih apa? Itu jembatan udah, loh kak kamu tahu, saya kan orang Jombang Bah, udah heboh di Jombang. Wah, Masya Allah. Jadi jembatan itu udah jadi, saya belum ke sana, saya belum juga ngeresmiin, saya nggak perlu peresmian, saya nggak perlu cari validasi. Iya kan? Jadi mereka yang penting bisa sekolah, dan ternyata sekarang jembatan itu udah beton, itu nggak pakai duit APBD, nggak pakai duit APBN. Itu duit Bapak lu sendiri? Iya, alhamdulillah. Allah sayang sama saya. Pas hari itu saya dikasih rezeki. Saya bisa dapat saham murah, terus saya jual mahal gitu. Jadi sumbangin ke situ. Siap. Tapi returnnya masuk nggak tuh dari jembatan itu? Harusnya ada bangun perekonomian. Oh, Anda nggak begitu ya, saya orientasi dan mindsetnya ya. Jadi biarkan. Kalau jangan-jangan ada pabriknya Baba kali di situ. Enggak, saya tidak ada apa-apa. Jadi kalau mau memberi harus lillahi ta'ala. Jadi kalau kita mengharap kebalikan, nanti kita kecewa. Ya kan? Makanya saya selalu setiap memberi seikhlasnya. Jangan memberi, cuman cari validasi, terus teriak-teriak, oh saya orang kaya, saya memberi ini, saya memberi itu. Kan ada kan orang teriak, coba buktiin duitmu 500 miliar katanya, punya nggak lu atau apa gitu. Terus ini cincin gua berlian, apa segala macam. Ada. Orang kaya nggak perlu ngomong dia kaya, bos. Ya kan? Orang kaya juga nggak perlu tampilin barang-barang branded, bos. Itu adalah foto model, bos. Lo bener, coba foto model kan dipakein ini supaya kelihatan. Misalnya orang mau mamerin diamond, jual diamond atau baju yang baru, yang merek-merek kondang gitu, kan harus di di stage gitu, di pamerin mondar-mandir. Iya kan, tangannya begini-begini gitu, supaya kelihatan gitu. Itu foto model, bos. Kalau orang kaya sebenarnya nggak mungkin akan ngomong begitu, bos. Gitu. Tapi anaknya kan hidup ya sampai sekarang tuh, disekolahin di luar negeri. Kan orang kaya itu berarti kan. Jadi nggak mungkin lah angpau pernikahan anak itu diambil. Nggak. Gini. Mendingan saya kalau ngomong soal angpau nih, saya punya angpau nih. Beneran. Dia niat loh. Dia niat. Apa nih maksudnya? Yang buat Mas Daryl. Ini yang halal, 200 juta. Hah? Ini gue dikasih, guys. Iya, duitnya begini. Coba. Nih, yang ini duitnya. Buka dulu. Coba ya. Saya buka ya. Ini 200 juta. Ada muka gue. Niat banget sumpah, Bapak Lun. Lihat deh. Ada.
Ini 200 juta nih. Iya. Nih angpau emang lagi rame nih angpau ya. Ini gara-gara lu nih Bang Hotman nih. Aelah. Kalau ini yang saya ambil tapi buat saya. Ini 800 juta. 800 juta. 800 juta nih. Coba lihat. Kacau banget deh. Aduh ya Allah. Ini stand up comedian nih pada pensiun ya. Kalau Anda masuk ke industri itu ya, Babalun. Nah, ini bukan Hotman bukan nih. Babalun nih. Ya. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Karena saya habis ngebegal anak saya. Ya! Kacau. 800 juta, 200 juta jangan bilang-bilang. Di belakangnya tuh ada apa nih? Ada kode-kode tertentu kan nih? Baju pengacara itu. Baju pengacara. Iya. Oh, apakah ini dimakan dengan mafia kasus? Saya nggak tahu. Itu biarkan rumput yang bergoyang yang menjawab. Tuh. Ada wanita yang digadang-gadang di sampingnya. Siapa kan saya nggak nyebut wanita siapa. Jadi tuh lucu. Waktu kami dulu waktu masih muda remaja, kami sering main di Singapura. Oke. Singapura itu ada daerah Hyatt, Orchard Road, ada Scott Road, ada daerah Tanglin situ. Nah di Tanglin itu terkenal ada tukang bakpao di situ. Namanya Tanglin Pao. Nah kemarin saya pas kebenaran lihat komen-komen netizen itu Tanglin Pao dia plesetin. Tanglin Pao apaan ini? Saya pikir kok ada jualan bakpao, komen-komen orang lagi lagi pada beribut anak sama bapak, dia ada Tanglin Pao gitu ya kan. Oh rupanya itu Tanglin Pao singkatan dari tukang maling angpau katanya. Itu. Makanya ngeri-ngeri. Yang saya tahu kan Xiaoling Pao. Xiaoling Pao itu makanan yang kayak bakpao yang disedot airnya itu. Iya kan? Makanya saya bilang, ini bisa-bisa aja netizen bikin Tanglin Pao. Aduh, saya bilang, apaan ini? Rupanya tukang maling angpau. Ya bisa aja dia. Kalau saya taunya bakpao dia tukang maling angpau. Tapi masa iya sih seorang bapak maling angpau anaknya yang katanya bapaknya juga udah kaya raya gitu loh. Gini sebenarnya menurut saya bapaknya juga bener, anaknya juga bener lah. Bapaknya mungkin berpikir saya yang modalin ya anak-anak biar aja dulu, ntar biar survive cari dulu sendiri. Tapi anaknya berpikir ini kan duit saya, hak saya, dikasih sama bapak teman-temannya itu konglomerat itu buat saya. Oh karena undangan yang datang itu kan teman-teman relasi bapaknya, harusnya hak gue dong. Iya, nggak mungkin dia bilang ini buat lu, ini buat anak lu, nggak mungkin. Yang kawin kan anaknya, bapaknya kan nggak kawin, kecuali bapaknya kawin lagi, anaknya kawin gitu kan. Jadi bapaknya lebih gede, jadi makanya ya itu sih cuman karena bungkusnya nggak muat satu dus. Jadi satu dus 1M nggak muat, jadi dipecah 200 sama 800. Jadi anaknya tahu itu haknya dia sebenarnya. Cuman menurut saya anaknya juga temannya anak saya kok. Itu anak yang baik. Frank baik. Baik. Jadi makanya saya bilang, Frank, Om Yusuf doain kamu. Pasti rezeki kamu lebih baik daripada orang lain maupun dari keluarga kamu. Dan saya yakin, hakul yakin, bahwa ini bukan soal angpau si Frank sama si Fritz ini. Terus apa? Ini pasti luka hati seorang anak sampai dia speak up. Karena ibunya pasti terzolimi kalau menurut saya. Ini bagaimana orang tidak terzolimi. Maaf ya. Faisal sama Fitri anak saya pasti malu kalau hari-hari bapaknya berkecamuk sama perempuan-perempuan. Aduh. Ya kan? Makanya kalau saya diingatkan sama orang tua saya, guru-guru saya, setiap mau berbuat yang tidak baik harus ingat kepada orang yang melahirkan kita, yang dilahirkan oleh kita, yang dilahirkan bersama kita. Yaitu harus ingat kepada orang tua kita, ingat kepada anak-anak kita, ingat kepada kakak beradik kita. Karena ini pasti berdampak. Coba mereka. Ini kan karena perilaku ayahnya, saya nggak sebut nama siapa ya, perilaku ayahnya, ini pasti membuat tekanan batin baik ibunya maupun anak-anaknya. Pasti malu. Apakah itu perbuatan terhadap wanita? Apakah kelakuannya yang agak esentrik? Kita kan nggak tahu. Tapi Bapak harus tahu, kebahagiaan yang paling hakiki bukan harta, tapi kerukunan terhadap keluarga dan terhadap tetangga. Bagus. Itu. Jadi makanya saya bilang, ya menurut saya Pak
Pak Hotman itu kawan saya. Ya. Seru nih. Ini mulai pertempuran nih. Kita siap menyediakan ring tinju buat. Saya kan diajak debat. Ya video tadi kan. Belum kita sempat play belum? Belum ya. Coba kita coba putar aja ya. Ini seru banget. Coba siapin nih. Ini kadang-kadang buat saya boleh ya. Ini ada foto saya. Keren banget lagi gue di sini. Kedapat. Pinter timnya nih. Nah ini nih. Wajarlah membanggakan kemenangan. Dan cuma kenapa suka nyerang-nyerang pribadi saya? Seolah-olah katanya Hotman, Lucas itu hebat. Mungkin Anda nggak tahu. Sudah banyak perkara yang lawan saya Lucas. Dan termasuk perkara gula. Lucas semuanya kalah. Tapi bukan soal menang atau tidak ini. Ini menyangkut citra penegakan hukum di Indonesia. Kenapa? Saya sudah menghubungi Deddy Corbuzier. Karena Anda kan dengan bangganya membanggakan kemenangan tersebut di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Maka dengan ini kembali untuk yang ke-100 kalinya, saya mengundang Yusuf Hamka dan pengacaranya untuk sama-sama tampil di akun YouTube manapun, terutama di akun YouTube-nya Deddy Corbuzier. Udah Om Ded ya Om Ded. Saya hanya membutuhkan waktu Om Ded lebih pantas lah. setengah menit, 30 detik 30 detik apa? untuk membuktikan betapa hancurnya putusan pengadilan negeri yang Anda menangkan. Putusan pengadilan negeri yang merubah, yang isinya berbeda dengan putusan kasasi dan PK di tahun 2008. Bayangin, hampir 20 tahun. Entah gimana caranya Anda bisa menang. Justru saya mau buka ini semuanya agar mata masyarakat Indonesia melihat betapa parahnya isi putusan tersebut, betapa parahnya penegakan hukum di Indonesia ini. Sekali lagi, daripada teriak-teriak di ojol dan ketemu ojol, entah untuk apa itu harus bawa ojol dan sebagainya, saya dengan ini yang ke-100 kalinya mengundang Yusuf Hamka dan pengacara Lucas tampil di YouTube-nya Deddy Corbuzier atau YouTube manapun, dan saya janji kurang dari setengah menit argumentasi Anda akan saya KO-kan seperti Mike Tyson mengalahkan lawannya. Wow. Meskipun dengan cara menggigit telinganya. Sebentar, sabar. Kalau beliau sudah menyebutkan podcast Deddy Corbuzier ya, saya harus sungkem sama suhu saya dulu nih. Berarti udah harusnya ruang itu tampilnya di close the door. Tapi nyatanya sejauh ini udah sampai mana? Nanti mungkin Anda saatnya klarifikasi. Ini menarik, kasasi apa segala macamnya. Gimana Mbak Balun? Saya pernah dihubungi oleh Mas Deddy Corbuzier. Oke. Oh udah berarti udah, ya. Oke. Dia bilang ditantangin debat. Gini, saya cuma bilang, Pak Deddy, wasit yang nentuin menang kalahnya nanti kan nggak ada. Nih di pengadilan kita udah menang. Iya kan? Oke. Terus kalau debat setengah menit, dia ngomong hukum, saya ngomong ekonomi. Kan nggak nyambung. Daripada nggak nyambung, kita cari yang nyambung. Kita adu push up yuk. Misalnya 1 menit 20 kali. Atau jongkok bangun 1 menit 20 kali. Kan gampang. Oke. Iya kan? Okay. Sebab kemana-mana saya sama Bang Hotman, saya pasti kalah. Dia pasti menang di atas saya levelnya. Coba kita lihat. Dia naik Lamborghini yang bisa terbuka, atasnya kabriolet. Saya naik beca, tapi bisa terbuka juga, kabriolet juga kan. Iya kan? Dia naik Mercy yang bisa terbuka tuh E200 yang kabriolet juga. Saya cuma naik Toyota Kijang Century. Iya kan? Saya nggak bisa lawan dia lah, level dia kan di atas saya. Saya kan hormat banget sama dia. Kalau dia ya kan begini-begini asprinya, kalau saya kan begini-begini, minta kepada Allah. Kebalikannya. Level dia lebih tinggi dari saya, makanya saya nggak bakal menang lah kalau lawan dia. Makanya tapi insya Allah kalau push up, jongkok bangun, saya pasti ladenin. Nah, jadi kalau soal dia bilang hukum brengsek, terus ngapain dia jadi pengacara hukum? Jadi penasehat hukum kalau dia bilang hukum brengsek. Iya kan? Jadi gini, kalau orang kalah sibuk menjelaskan. Kalau orang yang menang santai aja ketawa-tawa kan. Karena apa? Menang bukan karena yang seperti dia bilang. Masa dia nggak percaya integritas hakim? Masa dia bilang, oh katanya hukum nggak bener apa? Dia kan berarti nggak percaya integritas hakim dan pengadilan kita.
Ya, jadi makanya saya bilang, buat apa jadi penasehat hukum kalau nggak percaya? Tapi kan semua sudah dibuktikan. Oke. Kalau jadi lawyer, jangan jadi lawyer pelaminan, harus jadi pengadilan. Kalau jadi pelaminan ya pasti kalah terus. Coba kita lihat, Budi Said kalah, iya kan? Nadiem kalah, Teddy Minahasa kalah, ini lagi kalah, iya kan? Jadi emang udah kalah, udah masanya udah beda. Malah saya lihat si Frank sama si Fritz ini the rising star. Itu cakep tuh. Wah, ini anak-anak muda hebat dan yang bicara hukum. Kalau ini bicara medsos, cuman bisa teriak-teriakin orang. Beda dong, bos. Jadi orang bicara fakta dan data. Kalau Frank sama si Fritz ini luar biasa. Dia kalau nggak ada data, nggak ada fakta, dia nggak akan berani bicara. Kalau ini, ya kalau dulu kita waktu kecil dibilangin itu asbun. Asal bunyi. Nah, Iya, Frank itu ketua bidang hukum di Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. betul. Bareng sama aku juga tuh di Gekraf. Makanya. Tapi mungkin saatnya Bapak Alun bisa klarifikasi yang dimaksud dengan dirubah-rubah tuh apa, seperti apa? Biar netizen juga nggak bingung nih. Seperti tadi analoginya. Kalau Mas Daryl mau keluar negeri, butuh dolar. Mas Daryl punya 18 juta. Sup, gue butuh dolar nih. Saya kasih $1.000 sama Mas Daryl. Mas Daryl kasih saya 18 juta. Iya ya. Uang Mas Daryl saya belanjain ke Alfamart, ke Indomart. Semua bisa. Ke Koperasi Merah Putih saya bisa jadi barang udah. Mas Daryl bawa duit saya ke luar negeri. Ke Amerika gitu. Terus tuh duit nggak laku. Mas Daryl nuntut saya apa nuntut Central Bank Amerika? Ya nuntut Pak Yusuf Hamka lah. Nah, iyalah saya yang nukerin kepada Mas Daryl. Iya. Sama ini kasusnya seolah-olah mau dibuang ke Unibank. Unibank udah kita gugat, Pak. Sudah putusan Mahkamah Agung bahwa barang NCD ini tidak terdaftar di Unibank. Dan satu, tidak terdaftar. Kedua, menyalahi aturan Unibank, yaitu kalau menyalahi aturan Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai peraturan tahun 89 kalau nggak salah, 89 ada peraturan bahwa NCD tidak boleh berbentuk valuta asing, harus rupiah. Oke. Yeah. Kemudian jangka waktu maksimum NCD maksimum 24 bulan. Ini 36 bulan. Berarti kan ini barang ilegal. Iya kan? Makanya kita uji, kita ke pengadilan. Kalah. Di sana dibilang ini barang tidak terdaftar. Lah kalau tidak terdaftar yang saya Uber adalah yang nukerin ke saya dong. Iya. Iya kan Mas Daryl, sekarang udah bagus saya mau coba nuntut ke banknya. Ternyata ini akal-akalan yang saya ketahui bahwa ini permainan, bahwa ini barang-barang dia tukerin. Jadi ya itulah makanya terjadi. Ini tukar-menukar bukan jual beli. Saya nggak beli. Jadi kayak Mas Daryl punya rupiah tukar sama saya. Sup, tukar yuk. Gue perlu dolar, lu perlu rupiah. Yang di Uber saya dong. Bukan saya bilang, Mas Daryl, lu mau perlu dolar, gue beliin ya lu ke bank. Kalau saya beliin ke bank dan Mas Daryl tahu banknya, oh iya Mas Daryl lihat, baru Mas Daryl Uber banknya. Tapi kalau Mas Daryl bilang, ya gue yang beliin ke bank, walaupun saya bilang saya beli ke bank, tapi saya yang antar ke Mas Daryl. Mas Daryl bilang, jangan-jangan dari bank asli, tapi di kantong lu roba kasih yang palsu kan. Nah ini yang terjadi. Agak lucu ya. Iya, kan, makanya istilahnya itu yang akhirnya diperjuangkan Bang Hotman. Iya. Kemarin, tapi dianggap bahwa ini ada perubahan-perubahan. Padahal nyatanya faktanya begitu. Makanya di orang Jawa tuh ada selalu begini. Ojo rumongso iso, mbok iso rumongso. Artinya? Jangan lu sok pinter, jangan merasa bisa, tapi harus bisa merasa. Dia kan selalu, ya biasalah. Kalau mungkin teman-teman kayak seperti itu, dia meyakinkan kliennya, ini bisa, ini menang, ini menang. Dia janji, tapi ternyata kosong-kosong. Yang ngelawan dia junior, bos. Si Prima. Dia kan sama si Hendrik. Nah, terus dia juga udah mulai rasis, bos. Rasisnya? Dia ngomong, wah itu lawyer Acong Ahok, maksudnya Cina gitu. Wah. Nah, itu nggak boleh. Ya jangan, kita udah Indonesia, One Nation. Nggak boleh begitu. Jadi janganlah kalau udah kalah, ya kalah saja, terima dengan gentle. Saya hormat kok sama Bang Hotman, sama anak-anaknya saya hormat, saya nggak ada masalah. Tapi ya saya jujur prihatin kalau sampai dalam berapa hari ini dia dibully kiri kanan sampai anaknya sendiri nyerang. Ini pasti ada yang salah. Masa sih anak katanya sudah disekolahkan,
Iya kan? Saya yakin itu bukan kasus angpau. Kasus angpau itu kecil, anaknya nyari segitu juga bisa kok. Ini bukan kasus angpau, tapi pasti apa yang dialami anak-anak ini melihat mungkin ibunya menderita terlalu dalam sampai ibunya kan dioperasi di luar negeri. Pasti ini menjadi luapan yang anti klimaks lah menurut saya. Tapi ya kita doakan semoga ayah, ibunya, anak-anaknya rukun kembali lah. Amin. Beliau aja meskipun begitu aja masih bisa sempat doain, Masya Allah. Iya, karena menurut saya Hotman ini kan saya kenal lama. Ya udah, jadi kalau misalnya udah kalah, udah terima aja. Jangan langsung bikin-bikin cerita-cerita. Enggak, ini saya buat fans Ronaldo. Enggak, maksudnya saya belum sanggup untuk lawan beliau-beliau yang di video tadi. Ya, jadi Bang Dodo memang nggak apa-apa, gantian nanti mungkin pas di Piala Dunia berikutnya, ya kan udah pensiun, jadi tetap aja nggak ada rekor apa-apa. Ya, gimana Pak Balun? Saya tuh kesian ngelihat kejadian beberapa hari ini. Sebenarnya jadilah lawyer yang membela kliennya secara hukum. Jangan dicampur. Jadi kayak buzzer gitu kan. Buzzer menyerang institusi lain gitu. Ini nggak baik. Nah, coba dia menyerang institusi kepolisian. Oke. Ya kan? Janganlah, ya kan? Udahlah, fokus saja. Nanti kepolisian. Semua orang sekarang benci. Kemarin katanya ada yang demo ke kantor yang bersangkutan. Terus semua udah caci maki. Yang Persatuan Wartawan juga ya? Sudah melaporkan ke polisi. Nah, saya takut dia kemarin melihat orang susah dia senang. Ya, melihat orang senang dia susah. Kita lihat waktu Rasman masuk, waduh bersorak-sorai. Dia teriakin ke lapas menterinya semua. Saya takut dia bisa nyusul nanti takutnya. Aduh. Itu yang saya khawatir. Sebab itu Tuhan tuh maha adil. Jika kau bersorak-sorai di atas bangkai saudaramu, kau nanti akan menjadi bangkai seperti itu. Tapi apa iya senang melihat kesusahan orang? Bukannya beliau punya 911 yang benar-benar peduli dengan rakyat kecil, membela dengan secara gratis? Kalau menurut komentar anaknya, bahwa itu hanya marketing, orang susah dipakai untuk marketingnya. Nah inilah makanya azab Allah langsung datang. Janganlah yang gitu-gituan dipakai marketing, apalagi orang yang termarginalkan. Jangan kau pergunakan untuk kau seolah-olah pura-pura, apalagi maaf nih ya, orang nyumbang 2,5 miliar, dikasih baru 500 juta. Duitnya kasih aja bos, mau diapain bos, mau dibungain, ya kan? Itu duit orang, hak orang. Kalau udah minta akadnya buat orang itu, jangan nanti bertahap. Nanti kalau kita keburu dipanggil Tuhan, nih uang kan milik keluarga kita, warisnya. Bukan milik orang lain, jangan. Tapi kan pengusaha kalau cash flow-nya positif kan harus term of payment. Mungkin itu TOP-nya kali, Bah. Ya, tapi bertahap. Nggak bisa bertahap juga, tapi kan paling tidak orang si korban itu dibantu ya bagus-bagus saja. Tetapi jangan dibuat seperti anaknya bilang. Orang susah, orang miskin dibuat marketing buat dirinya. Kedok atau pencitraannya ya? Iya, itu. Marketing buat narik massa gitu. Nah itu azabnya buktinya terkena kan. Nggak boleh. Jadi orang-orang yang pernah zolimin saya nih, gara-gara kasus kemarin pengadilan, ada 4 sudah diazab Allah. Aduh. Mau tahu? Oke, coba siapa aja tuh? Yang satu si kumis kucing. Oke. Yang bekas direktur keuangan. Katanya kena kanker dia. Oke. Getah bening ya? Iya, kita doain dia sembuh. Amin, amin. Kan? Biar dia jahat sama kita doain dia sembuh. Masya Allah, amin. Terus ada buzzer-nya satu, yang inisialnya APY. Oke. Katanya kena minor stroke. Aduh. Iya kan? Terus yang nuntut kita yang pakai buzzer-buzzernya, yang bos-bos media ini. Nah, kemarin kena kasus nyumpelin mulut perempuan. Pakai sepatu. Pakai sepatu 2 kali, ya kan? Nah, nih lawyer yang ngajak-ngajak saya debat, nantang-nantang saya, terus nyinyir, minta teriak, Dirjen Pajak, Menteri Keuangan, periksa saya, ya kan? Dibuka anaknya. Dibuka sama anaknya kelakuannya. Dia kagak bayar pajak juga katanya. Ya. Dia kagak bayar iuran pengolahan lingkungan juga, ya kan? Tapi katanya hoax. Kata dia, tapi kan nggak mungkin. Itu orang-orang sana berani ngomong kan. Anaknya juga berani ngomong. Terus aibnya dibuka. Jadi 4 orang zolim
melawan satu orang sederhana seperti saya. Tapi ternyata saya dizolimin 4 orang, malaikat saya 4 kali lipat. 1 orang aja 1 kali lipat, 4 orang 4 kali lipat. Akhirnya kena azab Allah deh. Ini kan merupakan azab Allah. Bapak lihat ya, dulu ada seorang influencer yang salam super, tahu lagi, hebat kan? Aduh, sekali Tuhan kenain azab, 5 miliar. Selesai, habis. Yang 5 miliar itu apa ada lagi? Iya, itu salah satu. Dan terus ada anaknya kan, anaknya cerita. Ini kan karena anaknya, apalagi ini juga karena anaknya. Yang nggak diakuin itu ya? Iya, makanya saya bilang, ya kalau ini rukun-rukun lah, ya kan, karena menurut saya mikul duwur mendem jeruk lah, semua rahasia keluarga selesaikan secara baik di rumah, tidak perlu diumbar. Tapi pasti ini karena akumulasi yang tidak tertahankan, melihat seorang ibu diseksa batinnya, menderita sedemikian rupa, anak itu berontak, terutama anak laki-laki. Coba kita lihat, ibunya tidak pernah bicara apa-apa, iya kan? Makanya saya pernah merasakan jeritan seorang anak pria. Anak pria itu dekat sama ibu loh. Itu. Jadi, emang ada Babalun merasakan langsung pribadinya? Saya pernah merasakan waktu ayah saya itu seperti itu. Waktu itu ayah saya guru besar, tapi dia sempat kepada asprinya dia membelikan mobil. Itu sempat orang tua saya, ibu saya marah. Terus disuruh diem. Dan kita anak-anak nggak berani. Dan dulu, zaman dulu saya dipukulin pakai rotan, nggak boleh komentar. Gitu. Dan setiap ibu saya nangis, selalu ke kamar saya nangis. Saya sampai nangis, saya usapin ibu saya. Ya tapi alhamdulillah belakangan bapak saya terus ngerti, terus ya selesai, udah urusan baik lagi. Dia sebenarnya, bapak saya juga bilang, saya beliin dia mobil bukan apa-apa, suruh dia warawiri supaya cepat ini. Nah setelah diberi penjelasan, ya sudah selesai. Nah pasti hal yang sama juga terjadi. Kalau ini kan jelas, kalau bapak saya asprinya 1, kalau ini ratusan katanya, kan beda. Ya beda, pasti kan ada 1-2 yang nyangkut mungkin ya kan. Jadi mungkin karena yang nyangkut, apalagi katanya, kalau nggak salah ya saya baca, anaknya bilang, kenapa lu belain perempuan itu? Lu nggak belain mama gua? Katanya. Itu kan kata-katanya berarti ada hal yang keributan antara ibu dan perempuan itu mungkin ya. Terus ya mungkin anak-anaknya dengar, kenapa lu belain perempuan itu? Kan emak gua kan istri lu, dan mama gua, kenapa lu nggak belain? Nah hal-hal seperti itu. Waduh. Makanya saya bilang, kebahagiaan itu dan kerukunan terhadap anak dan istri lebih dari harta. Jadi kalau kita sampai anak saja sudah tidak mau menegur sapa sama kita, dan anak ini anak laki-laki, itu suara seorang ibu itu diwakili oleh anak laki-laki, jeritan seorang ibu diwakili ini. Dan ingatlah, kalau Allah bilang, syukurilah nikmatku, jangan kau congkak dan sombong, takabur, ingatlah azabku teramat pedih. Ya kan? Jadi ini yang saya khawatir, ini baru awal permulaan. Karena PWI sudah melaporkan, yang lain melaporkan. Saya takut jujur. Dia nyusul Rasman, saya takut gitu. Saya mudah-mudahan tidak lah. Ya. Mudah-mudahan tidak, amin. Ya baik-baik aja lah semuanya. Ini saya jadi kepikiran dari jawaban Babalun barusan adalah ada wisdomnya, ada tekniknya, inspiringnya dan seterusnya. Education apa lagi? Saya jadi kepikiran, mau nggak kalau misalkan kasih solusi memfasilitasi, mewadahi satu kayak semacam pelatihan atau workshop, tapi Babalun yang ngisi untuk di bidang investasi, dunia usaha. Waktu itu di beberapa tahun yang lalu, itu Om Deddy Corbuzier. Karena ada intellectual property kita yang memang fokus untuk workshop pelatihan. Jadi dari senior, dari orang-orang praktisi itu ngajar. Saya ngundang aja. Kalau misalnya Anda sibuk, Anda mungkin belum mau, nggak apa-apa. Bukan sibuk dan bukan belum mau. Tapi
Saya belum pantas karena saya sekolah cuma sampai SMA. Bisa aja. Bener, saya bukan sarjana hukum, Pak. Ya, kan nggak harus sarjana. Iya. Ya orang sarjana juga banyak yang nyuap. Gue jadi ikut-ikutan nih, bahaya di sini nih, bahaya. Anda sebentar, sadar diri ya, power yang di depan Anda itu lebih besar dibanding saya sendiri ya. Jadi ikut-ikutan pinggir jurang gue. Jadi gini. Ya, ada serius Babalun, maaf dipotong. Jadi artinya kita punya kasih solusi Business Institute yang kurang lebih mungkin di bawahnya ini ada, bisa dibilang mungkin bahasa kasar 10 fakultas. Salah satunya adalah kasih solusi Investment School. Nah, jadi kita undang praktisi, bahas saham, cryptocurrency, ya seputar dunia investment, ya bisnis real, sektor real apa segala macamnya. Nah, artinya buat teman-teman bisa banget gimana caranya, mungkin ya kita tunggu kabar beliau ya. Ya, nanti detailnya ada di bawah, tinggal ikutan pelatihannya biar kita tahu gimana caranya mengalokasikan budget kita, duit-duit yang kita milikin tepat sasaran, implementatif. Jadi nggak nguap begitu aja, daripada larinya ke judol, lari hal-hal yang nggak jelas, itu kan lebih parah lagi teman-teman semua. Nah, makanya gini Kasih Solusi hadir punya satu platform yang seperti itu biar mereka gimana caranya bisa tumbuh secara ekonominya dari duit yang ada, muter juga di sektor yang benar, nggak nguap begitu aja. Judol aja udah per hari udah bisa triliunan. Duit nguap begitu aja. Mungkin ke Kamboja, mungkin ke Thailand, duitnya lebih nggak jelas lagi kan. Nah, mungkin kalau nanti Bapak bisa mainkan nanti ya. Pasti, tapi mantap. Bukan saya kasih speech. Tapi kita duduk rame-rame, kita makan, kita ngobrol. Ini yang cakep. Pada mau nggak teman-teman? Coba kalau mau komen di bawah, nanti kita coba tindak lanjutin atau mungkin cek aja link yang ada di deskripsi ya. Lebih seperti itu. Kenapa? Karena justru memang Babalun begitu. Kan kita tahu kalau misalnya saya yakin orang-orang di depan di daerah Cilandak dan sekitarnya saya tanya, kira-kira kalau saya sebut nama Babalun satu kalimat apa? Pasti mereka bawa babehnya ojol. Itu komen-komen saya bacain loh, Pak. Ya kan? Orang tuanya ojol, rakyat banget. Ya memang saya rakyat biasa, Pak. Rakyat biasa. Jadi nanti insya Allah. Ya boleh ya. Jadi forumnya kayak kita makan. Makannya gorengan aja, Pak, sama ketan susu. Asik, ya kan? asik banget tuh. Kita lesehan. Sama teman-teman pengusaha jadinya. Iya. Apa nih mereka nih, gimana cara dapat project-project gitu-gitu tuh. Iya, anak-anak Gen Z sekarang ini kan sebenarnya luar biasa cerdasnya. Iya. Ya kan. Cuman saya kemarin ini didatangin seorang pendeta. Jadi Pak Yusuf katanya, terima kasih katanya. Pak Yusuf telah memberikan contoh yang baik. Kenapa? Saya bilang, itu katanya kalau anak-anak Gen Z sekarang, anak-anak muda baru lahir, kalau ngelihat orang pakai berlian tangan begini-begini, itu jadi contoh, itu bahaya buat anak-anak kita katanya, nggak baik katanya. Justru anak-anak kita harus tumbuh dengan kesederhanaan. Kalau begini-begini nanti mau cepat kaya bagaimana? Ngebegal, korupsi, gitu. Nah, jadi dia bilang, Pak Pendeta Gilbert Lomondong itu sebulan lalu datang ke masjid saya, luar biasa. Pas dia datang ada tokoh bekas ketua umum FPI Sobri Lubis datang juga. Emang gerak Allah, ketemuan di situ semua, jadi interaksi semua. Jadi makanya saya setiap Jumat saya ngumpulin aspri saya, Pak. Aspri saya. Oh tuh katanya. Saya ada 30-40 aspri. Wah, pelanggaran. Tadi Pak Balun bilang katanya kan percuma punya aspri banyak, tapi ada main lah ini itu apa segala macamnya. Tapi Bapak dengar dulu. Maaf, sorry. Habis Jumat itu anak-anak yatim di dekat Cilandak setempat sini, dekat Depok Antasari, itu habis sholat Jumat saya kumpulin. Mereka makan bersama. Terus mereka jalan bersama saya. Jadi itu kayak aspri saya, teman tangannya nggak begini, Pak. Tapi begini. Oh, anak-anak yatim. Iya, Pak. Oh, maaf. Hampir saya tadi mau coba benturkan ke video yang tadi kita puter orang tersebut yang bilangnya punya banyak aspri. Oh, oke. 40 anak yatim doa, Pak, sampai ke langit loh, Pak. Iya. Makanya Baba Alun nggak punya apa-apa. Cuma lawan pakai doa. 4 orang kena azab, Pak. Bapak lihat kan tadi saya udah bilang, yang satu stroke ringan, yang satu kanker getah bening, yang satu sumpel sepatu, yang satu dihujat seluruh Indonesia, dihujat anaknya pula lagi. Dua-dua anak. Makanya saya bilang, jangan deh ngelawan sama orang kecil kayak saya, zolim kepada saya, jangan, Pak. Karena saya ini kalau 4 orang zolim,
4 kali malaikatnya Pak yang lindungin saya. Ya udah berdoa aja. Saya aja doain mereka jelekin saya, nantangin saya doain mereka supaya sehat. Masya Allah. Ya kan? Ini pikir-pikir 2 kali kalau lawan beliau. Teman-teman kalau ini kamera mati, saya akan ngomong siapa beliau sebenarnya. Cuma karena kamera masih nyala sih ya. Ya betul sih, rakyat sama-sama rakyat kita ya. Tapi masalahnya nggak usah dibahas lah. Ada satu sebelum penutupan. Iya, siap. Saya bilangin filosofi hidup. Jadi sebelum nanti kita ngumpul lesehan sama teman-teman. Setuju nih, cakep nih. Dalam kehidupan itu ada 3 kasta yang kita harus lewati. Yaitu? Waktu kita selesai sekolah, semua manusia kepengen jadi orang kaya. Iya. Ini kasta yang paling rendah buat saya. Oh. Jadi orang kaya paling rendah. Kok gitu? Kedua, kepengen to be respect. Ini to be rich yang pertama. Kedua, to be respect. Kepengen dihormatin, yaitu jadi pejabat, jadi gubernur, jadi apa. Ini semua bisa dicari Pak. Mau jadi orang kaya, belajar pinter-pinter, rajin-rajin, pasti jadi orang kaya. Mau jadi orang dihormati, jadi pejabat, masuk politik, jadi. Ya kan, kayak Uya aja udah sekarang jadi ketua DPD PAN. Ya kan? Oh iya, saya kemarin lihat postingan dia. Dia Uber, bentar lagi dia mungkin bisa jadi gubernur kan, nggak tahu, atau jadi menteri. Tapi yang 3 kasta yang paling tinggi ini nggak bisa diuber, hanya given by the God. Apa tuh? Kemuliaan. Oke. Kemuliaan itu apa? Saya juga nggak tahu kemuliaan, tetapi saya merasa yang namanya kemuliaan itu adalah dikala Tuhan mencintai, menyayangi kita, pasti umat juga menyayangi kita, atau orang banyak yang menyayangi kita juga. Saya cuma berasa, saya kemana-mana, saya nggak ada ajudan, saya nggak ada pengawal. Saya waktu ke ojek 150.000 ojek lagi marah, waktu kuburan Afan Kurniawan, itu ojek malah nuntunin saya, gendongin saya naik ojek, bawain saya, nganterin saya, tudungin saya pakai kardus. Iya ada tuh. Nah, ini hanya given. Nggak bisa dicari Pak. Oh susah itu. Bapak mau disayang orang, sayang bini aja kadang-kala susah, atau sayang pacar susah. Apalagi sayang sampai puluhan ribu orang. Nggak gampang. Trust itu yang paling mahal, memang kasa tertinggi sih. Iya. Trust, lu mau punya duit sebanyak apapun juga kalau lu nggak, atau distrust di mata rakyat, selesai. Makanya jangan pencitraan, jangan cari validasi. Jalan apa adanya. Saya tidak ada kamera. Naik di pesawat bisnis kelas, pakai kamera. Naik di hotel, kamera. Ngopi, kamera. Makan, kamera. Enggak, jalan apa adanya aja. Allah kasih lebih baik. Allah kasih lebih sempurna. Ya kan, kalau itu kan dibuat sama manusia. Bisa aja jatuh, ya kan? Bapak lihat kan, salam super jatuh, ya kan? Salam begini mulai jatuh, ya kan? Ya udah diam aja, nggak perlu follower banyak. Yang penting solid, organik, gitu. Yang penting hati kita tulus. Kalau hati kita beda, hari ini ngomong dele, ntar sore tempe, ya begitu jadinya. Makanya nikmatin aja prosesnya. Masya Allah. Ya kan? Keren, Bapak Alun. Siap, terima kasih. Bapak Yusuf Hamkah ini, aduh keren nih. Jadi artinya teman-teman, kita harus banyak belajar sama yang sudah melewati fase itu, dan intinya kemuliaan atau trust itu memang tingkat paling tinggi. Sulit kalau memang lu mau punya sebesar apapun, kalau udah distrust berat kita. Kalau gitu apresiasi dari saya buat Bapak Alun. Nah, tadi ngomong-ngomong soal masjid, barangkali bisa dipakai atau dikasih ke imam masjid. Terserah lah, mau dipakai pribadi, saya dengan senang hati. Ada sarung yang super platinum. Wow, sarung kecubung. Wow. Ada simbol Garudanya nggak? Sarung super platinum, sarung kecubung. Tuh. Wah, mantap. Ntar saya pakai buat sholat deh. Iya dong. Oh aduh, terima kasih. Jadi sarung kecubung inilah selalu jadi tradisi sejak tahun 1966, teman-teman. Menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Tuh, ya. Pabriknya di mana nih? Nah, itu di bagian Jawa bagian, saya lupa Pekalongan, lupa saya. Pokoknya di Jawa Tengah ya. Ntar nanti bulan puasa kita siapkan juga buat hamper kita. Ya, Pak Halim Bahaswan, nanti saya WA beliau, ownernya, besar itu. Jangan lupa diskonnya. Ya, langsung ambil banyak loh Bapak Alun loh. Pak Halim, Pak Umar, CEO-nya, Pak Direkturnya, gitu kita kontak-kontakan tuh. Ya, jadi satu lagi sebelum itu. Gimana? Kalau itu kan angpau. Ini angpau semi halal.
Semi halal, hasil ngebegal anak-anak saya. Kalau ini kantong angpau yang halal, ada foto Bapak Alun. Wih, ada fotonya. Ini gue udah curiga nih, ini isinya apa lagi? Nggak ada isi. Itu ada isinya. Nanti tuh, ini foto saya. Ganteng banget gue di sini ya. Masuknya lewat mana, Pak Dedi? Masuknya? Lewat tol Desari nggak? Biasa lewat tol kemarin. Ini. Kalau ke Andara bisa, Jagorawi bisa. Andara kan? Saya tol Andara kan Cibubur. Saya selalu tiap hari lewat Andara. Kenapa? Andara. Tolnya baru yang panjang. Itu isi di situ, Pak. Itu angpaunya di situ halal. Hah? Ini beneran nggak sih? Ini punya siapa? Itu kartu tol Bapak lewat Andara gratis. Hah? Serius? Itu angpaunya. Jazakallah khair. Halalan toh ya, Bang. Jazakallah khair. Gila, gue merinding loh, guys. Guys, panjang tolnya, guys. 50 ribuan sampai cepet, guys. Tahu nggak tol Andara tuh? Setiap hari. Andaranya nggak sampai cepet, 13.500. Oh enggak. Kalau saya dari Cibubur. Sampai Cibubur. Saya sampai Cibubur. Itu lain lagi. Itu kan ujungnya Mentok itu kan kota wisata. Iya. Saya sebelum Mentok. Jadi kalau masuk Andara pakai ini, Bapak, bukan soal duitnya. Duitnya nggak seberapa, tapi VVIP-nya. Guys, di belakangnya ada nama Bapak Yusuf Hamkanya. Ini gue pakai apa gue jual nih? Jangan dijual. Enggak lah, bercanda ya. Keren banget dapat VVIP. Iya, Andaranya kan kalau Andara yang Brigif apa mana? Iya, Brigif kan? Andara, Krukut sampai Sawangan. Iya, betul itu. Iya, kalau Bapak pakai itu, ini semua terbuka. Berarti sepanjang itu ya? Iya. Oh iya. Yang 13.500. Iya itu. Iya. Iya, pokoknya kan kalau saya jelasin full tolnya kan segitu tadi. Iya. Ya kan? Tapi kan kalau saya main padel di tempat Raffi, ya main di tempat Raffi kita kan ada. Oh iya, Andara keluar situ. Iya. Kalau dari sini kan bisa kan? Iya. Bisa. Belakang situ. Kan harus bayar. Kalau ini bayar lah. 5 tahun bolak-balik kasih solusi, masa kita gak keluar kos. Iya. Akhirnya tergantikan dong nih. Iya dong. Terus jatahnya dirut. Saya lupa, beliau pengusaha tol. Ini bisa bikin lagi nih 1000 bisnis nih beliau. Tol itu yang punya negara. Kami cuma mengelola. Kami membangun dan mengelola. Jadi orang jangan salah paham. Bilang tol Bapak Alun punya. Salah. Negara punya. Kami mengelola. Merinding. Mengabdi untuk negeri. Masya Allah. Ini serius apa enggak sih beneran nih? Serius, Pak. Bapak pakai. Kalau nggak laku nanti saya ganti 10 kali. Ini tinggal tap doang. Tap doang. Terus dia nggak muncul apa? Dan Bapak nggak perlu isi ulang. Semoga Allah balas dengan kebaikan. Kita doain bareng-bareng. Semoga Bapak Alun ini benar-benar dimurahin semua rezekinya. Amin. Dan amplopnya halal, Pak. Hijau, Pak. Iya. Hijau halal. Amplop hijau. Saya nggak ngebegal dari anak saya loh, Pak. Saya masukin sini dong. Wih, amplopnya nih beneran nih yang ini nih. Hijau warnanya halal, terus ada Bapak Alunnya. Tuh, mantap. Iya. Nih, kalau amplop merah ini, jangan-jangan Anda juga ada saham di sini ya? Enggak, saya habis ngebegal, Pak. Ngebegal anak saya. Dapat angpau. Oh gitu ya. Salam buat yang punyanya ya. Bapak TW ya. Salam buat beliau ya. Iya. Saya dulu waktu jadi penyiar radio, Iya. di grup Indika, Indika Group. Iya. Ada Hits FM gitu kan, ada Net TV-nya gitu kan, saya menjadi penyiar di situ bareng Vincent Rompis, saya siaran pagi. Itu payrollnya itu pakai Bang Arta Graha. Waktu itu. Ini nggak endorse ya guys ya, gara-gara saya baca tulisan di sini aja. Juga orang yang nasionalis sama. Ya. Saya nggak lagi endorse ya, saya gara-gara baca angpau yang tulisan Arta Graha ini aja. Logonya kan khas banget kan. Sampai buka waktu itu bareng sama ibu saya, mama saya kan BI. Ya kan, mah ini buat kayak gini temenin dong. Waktu itu pertama kali kerja yang alhamdulillah yang signifikan lah. Dia di SCBD, di tower situ kan. Saya buka waktu itu, payrollnya waktu itu gajiannya pakai itu soalnya. Gitu ya. Mantap. Gitu ya. Akhirnya teringat logo ini lagi. Siap. Bapak Alun, terima kasih banyak ya sekali lagi. Sehat, panjang umur. Sehat, salam buat Ci Olive. Salam ya, dan Denny Sumargo dan seterusnya gitu kan. Sehat semua, sukses terus. Kita kasih solusi.